Hai hai hai, selamat datang di Ruang Santai Tia Tiara. Aku Tia. Aku Tiara. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yaitu mahasiswa berprestasi dari Stiper Belitang tentunya. Kali ini mahasiswa berprestasi penerima KIP kuliah. Nah, sekarang kalian ini sudah ada di tengah-tengah kita. Halo Kak. Halo. Nah, kalian ini adalah penerima KIP kuliah ya Kak ya? Ya. Boleh dong Kak perkenalkan dirinya dulu. Oke. Oke guys, kenalin nama aku Lian Sari, aku biasa dipanggil Lian. Aku adalah mahasiswi Stiper Belitang, jurusan agribisnis, dan aku sekarang udah semester 6, udah semester akhir nih, mau semester akhir, dan aku adalah salah satu penerima KIP kuliah dari Stiper Belitang. Salam kenal. Keren loh ya kalian ini penerima KIP kuliah. Tentunya nggak semua orang tuh bisa mendapatkan KIP kuliah itu ya kak ya. Ya, ada. Ya, Kak Rian ini dari mana sih? Aku asalnya dari BK12 Sidoarjo. Tahu kan? Oke kak, kita akan kupas-kupas sedikit tentang KIP kuliah itu apa ya. Boleh dijelaskan kak singkat saja mengenai KIP kuliah yang ada di Stiper Belitang ini. Oke, mungkin aku bakal jelasin KIP kuliah dulu ya. KIP kuliah itu mungkin ada yang belum tahu kan. Jadi KIP kuliah itu merupakan salah satu bantuan dari pemerintah langsung berupa tunjangan dana untuk anak-anak yang ingin melanjutkan pendidikan namun terhalang oleh biaya dan dari keluarga yang kurang mampu. KIP kuliah ini KIP ya khususnya itu ada jenjangannya mulai dari SD, SMP, SMA bahkan yang terbaru ini adalah kuliah. Dan di tingkatan yang berbeda tersebut juga uh, biaya yang diberikan dari pemerintah kepada kita itu beda-beda juga gitu kan. Karena tingkatannya kalau SD berapa, SMP berapa gitu kan, kuliah kan pasti juga banyak biayanya. Jadi ada tingkatan biaya juga yang diberikan. Nah, kalau KIP kuliah yang ada di Stiper ya. KIP kuliah yang ada di Stiper ini jujur aja aku kenal KIP ini ya dari Stiper ini. Jadi dulu ini sharing ya cerita pengalaman aku. Aku kan dulu berhenti setahun kan ya. Jadi aku lulus 2019 dan aku waktu itu karena aku nggak langsung melanjutkan pendidikan, aku nggak langsung kuliah itu karena ya biaya itu tadi aku merasa kalau keluarga aku itu apa ya kesulitan lah ya dalam ekonomi karena aku punya adik juga yang harus sekolah dan ya akhirnya aku putus asa kan waktu itu aku akhirnya kerja aja deh gitu kan siapa tahu nanti bisa nabung bisa untuk kuliah Biaya gitu kuliah. kan dan akhirnya tapi ternyata nggak segampang itu kan mau kuliah tapi aku tetap ada niat untuk kuliah gitu kan dan usaha. Dan puji Tuhannya ternyata ada salah satu keluarga aku yang ngubungin aku waktu itu dan ngasih tahu kalau di Stiper ini bisa kuliah gitu kan. Katanya kuliah aja di Stiper gitu kan. Terus kamu nggak usah mikirin biaya lagi katanya gitu kan. Nggak usah pusing-pusing mikirin biaya di sana pasti dibantu katanya gitu. Apa iya nih akhirnya aku coba datang ke kampus Minat dan gitu ya. ya dan aku pertama kali kenal itu sama dosen kita Pak Kris itu aku kenal sama dia pertama kali itu diajarin dibantu dan bener kalau aku pikir kan mungkin itu trik kampus ya untuk menarik atau untuk merayu anak-anak untuk daftar di kampus itu ya ternyata dari itu bener-bener dibantu gitu loh jadi nggak dibiarin aja kita daftar daftar KIP kan secara KIP itu banyak banget kan persyaratannya Terus gitu kita kan juga belum tahu. iya dan aku juga baru kenal pertama kali KIP itu dan harus gimana gimana kan kita nggak tahu tuh akhirnya dibantuin dari pihak kampus dan bener-bener dibimbing dikasih cara-caranya dikasih jalannya enak banget juga waktu itu kan ada langsung akhirnya aku bisa apa bisa dapat bisa di ACC bisa dapat kartu itu dan akhirnya sekarang aku bisa kuliah sampai semester 6 ini. Lalu KIP kuliah ini dibuka mulai kapan dan gimana cara daftar? Kalau untuk pendaftaran ya kemarin aku sempat baca-baca
Pendaftarannya itu dimulai dari 14 Februari 2023 dan berakhir di 31 Oktober 2023. Nah, cara daftarnya itu ada di website kipstripkuliah.kemendikbud.go.id. Nah, di situ kalian tinggal klik aja websitenya. Di situ ada banyak sekali persyaratan yang harus kalian isi. Contohnya kayak NIK, NSN, email segala macam yang kode-kode juga itu yang harus untuk apa? Untuk persyaratan KIP kuliah itu tadi. Menurut kalian nih, apa keunggulan di Stiper Belitang ini dan mengapa kalian ini harus memilih di Stiper Belitang? Menurut Pertanyaan versi yang kalian menarik ya. Itu banyak banget pertanyaan yang selalu keluar dari orang-orang kenapa aku milihnya di Stiper gitu ya. Stiper itu menurut aku tergiurnya pertama kali itu apa sih Stiper kan karena kan pertanian ya, taunya Yeah. mungkin nyangkul-nyangkul aja gitu kan ya. Tapi ternyata enggak, dari banyak teman-teman yang kasih tahu dari juga keluarga juga, alumni-alumni juga, ternyata di Stiper itu prospek kerjanya itu luas banget gitu kan. Terus kita bisa kerja di bank, bisa di apa? Dinas, di Pemda, semuanya itu kan bahkan di penyuluh, BPP itu semuanya bisa. Alumni-alumni juga lulusan yang luar biasa ya. Terus kemarin juga ada Mbak-Mbak Duta itu kan, banyak banget kan keunggulannya. Terus apa lagi ya? Masih banyak sih kayaknya keunggulannya. Kalau Stiper ini kalian pasti juga kan ngerasain ya, kalau dosen-dosen kita itu pengalamannya luar biasa sekali kan, asik-asik kan kalau ngajar itu asik, terus sarana dan prasarananya juga memadai sih, cukup cukup memadai kalau menurut aku. Terus juga kalau di Stiper ini kan ya namanya pertanian ya, terus kita kan di daerah yang apa cocok untuk bercocok tanam dan kita adalah lumbung padi kan Belitang ini kan. Jadi masih banyak kalau kalau menurut aku seorang yang suka jalan-jalan, suka keliling-keliling gitu kan. Nah, cocok banget nih kalau masuk di Stiper ini kita bisa jalan-jalan sambil belajar gitu loh. Jadi dari masih menyangkut proses belajar tadi, kalau dosennya itu biasanya ngajak kita kunjungan ke lapangan-lapangan Jadi gitu. langsung terjun langsung Iya, gitu ya. prakteknya ke lapangan langsung. Jadi kita tahu tempat-tempat yang berpotensi bisa untuk kita gali lagi gitu kan. Seperti itu. Pasti ada penyemangat dong di Stiper Belitang. Kira-kira udah punya pacar belum nih Mbak? Kalau ditanya kayak gitu, udah sih aku udah punya. Udah punya guys. Punya berapa nih? Satu dong. Gak ada niatan mau nambah. Nggak ada, ya ampun. Satu aja nggak habis coy. Kembali lagi ke pertanyaannya Mbak ya. Lalu susah senangnya menjadi mahasiswa Stiper Belitang ini apa Mbak? Ini mau happy ending apa sad ending nih? Sad, Oh, susah sad ya. dulu ya, baru happy ending. Gitu ya, boleh. Susahnya untuk menjadi penerima KIP kuliah ini adalah kita harus mempertahankan IPK kita. IPK kita harus di atas 3. Kalaupun seandainya turun nih, bisa dapat SP1 nih. Apalagi kalau kita bandel, nyeleweng kayak gitu, dapat SP2 nih. Terus kalau udah dipanggil orang tuanya gitu udah peringatan banget kan. Terus nanti kalau dicabut ya Stiper ini punya kuasa, punya izin untuk mencabut Stiper KIP kuliahnya ini. Jadi hati-hati kalau Jadi nggak itu bisa susahnya. main-main. Iya, jadi harus tetap fokus gitu untuk proses belajarnya. Dan kalau senengnya itu Banyak dong masih senengnya. banyak banget perubahannya ya kan. Yang senengnya itu pasti kita kan dari KIP itu dapat tunjangan dana ya kan, tunjangan biaya untuk kebutuhan sehari-hari kita. Dapatnya itu sekitar 6 dan itu langsung dipotong untuk pihak kampusnya kan, dan kita itu dapatnya berapa ya? 4 kayaknya ya, 4. Nah, itu untuk biaya hidup kita ya kan, untuk biaya hidup kita, dan kemudian bisa juga aku tuh kasih ke orang tua aku karena aku kan dulu nggak kerja kan, jarang kasih itu kan, terus aku
bisa ngasih orang tua aku sedikit-sedikit gitu. Jadi mereka juga nggak terbebani. Jadi selama 1 semester itu 6 juta dapat. Ya, dan eh kalau di angkatan aku ya, kalau di angkatan aku tuh dapetnya 6, tapi tiap tahunnya itu beda-beda. Ada yang dapat apa ya, pokoknya beda-beda deh. Tiap tahun itu kayaknya setahu aku segitu. Menurut kalian nih, kendala apa saja yang bisa dialami kalau jadi mahasiswa dan solusinya tuh bagaimana? Kalian kan juga mahasiswa nih, pasti kan ada banyak banget kan kendalanya gitu kan. Yang pertama itu mungkin nggak dari kuliah ya, mungkin dari SD, SMP sampai SMA gitu. Penyakit malas itu tadi kayaknya menjadi Susah. kendala yang paling pertama ya. Malas itu adalah kendala yang pertama, ya malas belajar, malas datang ke kampus, malas ya pokoknya banyak lah malas-malas ngerjain tugas itu kan. Itu pasti yang pertama. Yang kedua itu mungkin kesulitan dalam ngerjain tugas karena dosen itu kadang ngasih tugas nggak main-main kan, nggak kira-kira gitu kan, ngasih tugas yang agak susah gitu. Dan aku juga, pengalaman aku juga pernah kesulitan apa jawab soal-soal itu tadi. Terus yang ketiga mungkin kendalanya di segi finansial ya. Mungkin kan kalau di kuliahan itu kita kan ya namanya orang kuliah gitu kan, pasti ada banyak banget pengeluarannya gitu kan, gak sedikit gitu kan. Apalagi kalau ngeliat teman-teman pakai baju baru, pakai tas baru gitu kan, kita kan pengen gitu dan akhirnya jadi boros gitu kan. Itu jadi kan jadi beban lagi buat orang tua kita gitu kan. Terus apa tadi solusinya ya? Iya, solusi. Solusinya ya yang pertama itu untuk rasa malas, ya lakukan hal-hal yang bisa buat kita semangat gitu loh. Jangan malas-malasan Ya terus. jangan malas-malas. Contohnya ya itu tadi punya doi ya kan. Apalagi kalau doinya ada di kampus ya Kalau kan. nggak ada di kampus tuh gimana? Nggak tahu deh kalau deh ya. Kalau ada di kampus kan apa namanya, nggak ada alasan lagi buat malas-malasan datang ke kampus ya, minimal kan Semangat bisa banget gitu. ya bisa semangat gitu kan. Terus solusi yang kedua tentang kesulitan tugas itu tadi, ya namanya mahasiswa ya, kita dituntut untuk bisa berpikir kritis, memecahkan suatu masalah. Jadi kita harus bisa apa ya, bisa berpikir keras lah. Jadi kalau ada kasus-kasus yang dikasih dosen itu susah ya kita harus bisa, karena kita harus balik lagi ke diri kita sendiri gitu kan. Kita harus peka, kita itu udah mahasiswa gitu, mahal loh mahasiswa loh ini kan, gitu. Nggak Terus semua orang bisa gitu. iya kan. Terus yang ketiga, solusi yang ketiga itu dari segi finansial itu ya makanya daftar KIP kuliah itu tadi bisa membantu jika eh, kekurangan biaya atau ada masalah dari finansialnya itu tadi kan. Tapi juga nggak bisa malas-malasan gitu Iya, ya. iyalah namanya juga dikasih itu kan kayak gitu. Jadi kita ada imbal baliknya lah ya. Jadi kalau kita daftar KIP kuliah bisa lah untuk apa kebutuhan sehari-hari kita juga. Harapan ke depannya untuk Stiper Bintang itu apa, Mbak? Oke. Harapannya banyak banget untuk Stiper Belitang. Semoga eh, para pengajarnya, dosen-dosennya, semoga semakin banyak ilmu yang dicurahkan untuk kita semua. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita. Semoga banyak profesornya biar kita makin 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 maju lah ya. Terus semoga tahun-tahun berikutnya akan semakin banyak peserta atau mahasiswa baru yang daftar ke tempat kita. Terus apalagi ya? Semoga juga gedungnya bisa diperbanyak lagi, bisa diperluas lagi ya. Semoga itu harapan-harapan yang baik lah untuk Stiper. Ya. Nah, siapa sih yang berhak menerima KIP kuliah ini, Mbak? Untuk siapa yang berhak menerima KIP kuliah ini, yang pertama itu pastinya lulusan SMA, SMK, sederajat atau bentuk lainnya, maksimal 2 tahun kelulusan sebelumnya. Jadi kalau lulus di 2023, kalau ingin mendaftar di 2023, lulusannya berarti 2022 atau 2021. Kalau di 2020 itu udah nggak bisa ya, karena udah 3 tahun. Maksimalnya itu 2 tahun. Yang kedua itu adalah siswa-siswi tersebut harus sudah lulus seleksi masuk
perguruan tinggi atau sudah menjadi mahasiswa lulus seleksinya itu tadi di perguruan tinggi tersebut, perguruan tinggi akademik atau perguruan tinggi vokasi, dan diterima di PTN atau PTS dengan program studi yang sudah terakreditasi secara resmi dan sudah tercatat di akreditasi nasional perguruan tinggi. Dan yang ketiga itu tentunya adalah siswa-siswi yang memiliki potensi dalam bidang akademik yang baik ya tentunya, dan juga dari keluarga yang kurang mampu seperti itu. Dan ada banyak juga kalau dari keluarga yang kurang mampu itu kan nanti ada lampiran persyaratan-persyaratannya gitu kan. Kalau di dokumen-dokumen itu harus tertera yang sah, bener-bener kehidupan kita, maksudnya apa aja sih syarat-syaratnya itu tadi bener-bener di kehidupan kita gitu kan. Jadi nanti ada tim surveinya juga gitu kan. Kalau dulu tuh aku sempet suruh melampirkan foto rumah, foto dapur, foto keluarga, terus sampai foto token listrik juga itu kayaknya itu dulu dilampirin. Jadi ada banyak banget dokumen-dokumen yang sah kayak gitu yang perlu dilampirkan. Lalu selama Mbak Lian jadi mahasiswa seperti Bintang ini, Mbak Lian mengikuti kegiatan apa aja sih? Oh, Banyak pastinya. lumayan lah ya, ada beberapa kegiatan yang pernah aku ikutin. Yang pertama itu waktu ikut jambore di mana ya, itu di Desa Pandansari kalau nggak salah ya. Di sana itu ada kedatangan Bapak Wakil Menteri, waktu itu ada kegiatannya itu materi-materi seperti itu. Terus ada lagi kegiatan yang baru-baru kemarin itu Pendaka TNA. Aku ikut di sana, aku juga ikut lomba-lombanya, aku ikut lomba padus di situ. Puji Tuhannya dapat juara juga, juara 1. Dan apa ya? Masih banyak lagi sih kegiatan-kegiatannya yang ada di lapangan. Apa sih pesan-pesan dari kalian untuk calon mahasiswa Stipend Bintang ini? Boleh dong disampaikan, Kak? Oke. Nah, untuk teman-teman yang ingin kuliah, jangan jadikan biaya itu sebagai kendala kalian untuk tidak melanjutkan pendidikan. Jangan ragu, jangan bimbang, ayo gabung ke Stipend Belitang. Kita pasti membantu sampai kalian bisa mendapatkan KIP kuliah itu. Dan di Stipend Belitang juga masih membuka gelombang ketiga, itu pada tanggal 25 Juni sampai 25 Agustus. Aku tunggu ya kehadiran kalian. Jadi kesimpulan dari video ini adalah jangan berhenti atau patah semangat untuk kuliah jika terhambat oleh ekonomi. Kalian bisa menggunakan jalur prestasi atau bantuan dari ketentuan setiap kampus. Contohnya stiper tadi dari Kak Lian sebagai motivasi kita untuk kuliah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Bye-bye.